Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel 1000 Jalan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal SKB khususnya untuk pendidikan agama Islam. Jadi buat teman-teman yang lolos ke tahap SKB bisa simak terus video ini sebagai referensi dan tambahan materi belajar untuk menghadapi ujian SKB nanti. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1. Pada perang Khandaq terjadi suatu mukjizat, yaitu makanan yang tidak kunjung habis walaupun sudah dibagikan kepada seluruh sahabat Nabi. Padahal makanan tersebut hanya sebanyak senampan sampai 2 nampan saja yang hanya cukup untuk Rasul dan beberapa sahabat saja. Siapakah sahabat yang menjamu makanan tersebut? Yang A. Salman Al-Farisi, yang B. Mu'adz bin Jabal, yang C. Muawiyah bin Abu Sufyan, yang D. Mus'ab bin Umair, yang E. Jabir bin Abdillah. Jadi sahabat yang menjamu makanan kepada Nabi adalah yang E, yaitu Jabir bin Abdillah. Kita lihat di sini jawaban E, yaitu Jabir bin Abdillah. Jadi Jabir bin Abdillah ini ketika melihat Nabi kelaparan dan persediaan makanan sudah habis, Jabir bin Abdillah ini menyembelih seekor kambing kecil dan istrinya menggiling 1 sak atau 2,5 kg gandum. Kemudian Jabir meminta Nabi secara sembunyi-sembunyi datang ke rumahnya dengan beberapa sahabat saja, dikhawatirkan makanannya tidak cukup. Tapi Nabi memanggil seluruh penggali parit yang jumlahnya mencapai 1000 orang. Nah, disinilah letak kejadian mukjizatnya teman-teman, di mana makanan yang hanya cukup beberapa orang saja kemudian bisa memenuhi semua orang yang ada pada saat itu. Soal yang nomor 2. Salah satu sholat yang memiliki keutamaan disaksikan oleh para malaikat adalah sholat. Yang A. Sholat Isya, yang B. Sholat Tahajud, yang C. Sholat Subuh, yang D. Sholat pada malam Lailatul Qadar, kemudian yang E. Sholat Duha. Jadi sholat yang disaksikan oleh malaikat adalah sholat. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu sholat subuh. Kita lihat di sini jawaban C, yaitu sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Dan disarankan juga agar teman-teman memperbanyak belajar pengetahuan tentang isi dan kandungan Al-Quran, karena materi tentang Al-Quran ini seringkali keluar dalam ujian SKB CPNS. Dan kita tidak tahu Al-Quran di bagian mana yang akan keluar nanti dalam soal SKB. Teman-teman persiapkan saja dengan latihan soal-soal sebanyak mungkin. Soal yang nomor 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan dan harta rampasan perang yang banyak pada perang Khaybar. Di antaranya adalah tawanan perang, termasuk di dalamnya tawanan wanita. Salah satu tawanan wanita yang juga anak perempuan dari pemuka Yahudi juga ditawan dan dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah yang A. Hafsah, yang B. Zainab, yang C. Ummu Salamah, yang D. Sofia, kemudian yang E. Maryam. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang D, yaitu Safiyah atau Sofia. Sofia adalah salah satu istri ke-11 Nabi Muhammad SAW yang berasal dari suku Bani Nazir. Ketika menikah ia berumur 17 tahun, ia mendapat julukan Ummul Mukminin. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D, Sofia. Soal yang nomor 4. Salah satu penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga salah satunya adalah karena yang A. memakan harta anak yatim, yang B. durhaka kepada orang tua, yang C. memiliki hutang, yang D. syirik besar, yang E. berzina atau minum khamr. Jadi salah satu penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga adalah yang C, yaitu memiliki hutang. Kita lihat di sini. Jawaban C, yaitu memiliki hutang. Demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, dan Hakim. Jadi jangan sepelekan perkara hutang ini teman-teman.
Karena walaupun kita memiliki banyak amalan besar, tetapi pada saat akhir hayat kita meninggal masih memiliki hutang, maka menjadi salah satu penghalang kita untuk masuk ke dalam surga. Soal yang nomor 5, salah satu sahabat Nabi yang mendapat gelar Dzun Nurain adalah yang A. Abu Bakar, yang B. Umar bin Khattab, yang C. Utsman bin Affan, yang D. Ali bin Abi Thalib, yang E. Talha bin Ubaidillah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang C, yaitu Utsman bin Affan. Kita lihat jawabannya. Jawaban D yaitu Utsman bin Affan. Dzun Nurain artinya adalah pemilik dua cahaya. Karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasul yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Soal yang nomor 6. Berikut adalah 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga kecuali yang A. Talhan bin Ubaidillah, yang B. Zubair bin Awam, yang C. Abdurrahman bin Auf, yang D. Sa'ad bin Abi Waqqas, yang E. Khalid bin Walid. Jadi yang ditanyakan ini adalah yang bukan teman-teman, kecuali. Jadi yang bukan masuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah yang E, yaitu Khalid bin Walid. Kita lihat di sini. Jawaban E yaitu Khalid bin Walid. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Talha bin Ubaidillah. Yang keenam Az-Zubair bin Awam. Kemudian yang tujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang nomor 8 Abdurrahman bin Auf. Yang nomor 9 Sa'id bin Zaid. Kemudian yang nomor 10 Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi Khalid bin Walid ini tidak masuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Baik, itulah beberapa latihan soal-soal SKB untuk pendidikan agama Islam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.